Pertanyaannya, kalau kita pernah tidak puasa, belum dibayar sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya, Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz? Apa tetap qadha apa bagaimana ini? Kemudian yang Bu Okta itu kaitannya dengan fidyah dan lain-lain. Oke, terkait orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan, ya. Sebagaimana saya singgung di awal bahwa kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, kewajiban ini mengikat kita sebagai umat Islam, ya. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita bisa tidak puasa, ya, tentu dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya orang sakit, ya, orang sakit boleh tidak puasa, ya. Bagi orang sakit maka dia ketika tidak puasa maka cukup mengqadha, ya. Atau misalnya dengan ibu yang menyusui, ya. Nah, ini ada perincian nanti. Kalau dia tidak mampu puasa karena menyusui dengan alasan kekhawatiran pada dirinya, ya, maka cukup mengqadha, ya. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan hanya bayinya, ya, tidak pada dirinya, maka dia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Oh, gitu. Ya. Berarti jika misalnya saya punya istri, Ustadz, ya. Misalnya istri saya mungkin sedang hamil atau sedang menyusui. Yang dikhawatirkan istri itu hanya dirinya sendiri. Bukan, maksudnya bayi. Yang dikhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, maka hanya bayar qadha, Ustadz, ya. Iya. Kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya, hanya bayinya, ya. Hanya bayinya berarti sama bayar fidyah. Oh iya. Ya. Karena dalam hal ini adalah keadaan diri sendiri itu memang lebih prioritas, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian lagi kalau tadi pertanyaannya, kalau orang dia tidak puasa, ya, kemudian belum membayar, ya, pada dasarnya tadi kan teori awalnya adalah semuanya wajib diqadha kalau memang mampu, ya, kecuali nanti kalau misalnya orang yang sakit berkepanjangan dan tidak dimungkinkan untuk sembuh misalnya, kalau itu cukup langsung bayar fidyah, ya. Tetapi kalau masih memungkinkan untuk mengqadha, maka hukum awalnya adalah harus mengqadha. Nah, itu teori awalnya. Tetapi bagaimana kalau sampai pada Ramadan berikutnya belum juga diqadha, ya? Kalau belum juga diqadha maka memang ada dalam salah satu hadis itu ketika orang itu belum membayar, ya, belum mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya, ya, maka dia masih diwajibkan untuk mengqadhanya plus membayar fidyah. Nah, ya. Jadi misalnya nih, tahun lalu kita belum mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Tentu dengan alasan tadi, ya, melihat alasannya tadi. Kemudian sampai Ramadan ini, ya, belum juga diqadha, ya, maka kita tetap melaksanakan puasa ini. Nanti setelah puasa Syawal misalnya kita mengqadha, tapi ditambah dengan membayar fidyah. Nah, berapa fidyah itu? Kalau para ulama itu mengkonversi kira-kira itu sekitar 7 on. Ya, 7 on. Ya, karena kalau dalam kitab-kitab itu 1 mud, ya. Likulli miskinin muddun, ya. Setiap membayar kepada orang miskin, ya, berupa mud, ya, 1 mud untuk 1 hari, ya. Jadi per hari itu dihitung 1 mud, ya. Nah, hitung-hitungan ini sebenarnya nanti kebutuhan umum orang hidup itu memang 1 mud, ya, umumnya 1 hari itu, ya. Nah, itu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan bahwa kalau seperti itu, ya, maka dia wajib mengqadha pertama. Kedua ditambahi dengan membayar fidyah, ya, berupa 1 mud atau 7 on, ya, untuk orang-orang miskin, ya, itu, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini dari Pak Kuswandono Putro, ini pengusaha buah naga ini, Ustadz. Ini tapi pertanyaannya tentang sholat, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz, ya? Nggak apa-apa. Karena kita mengakomodir semua pertanyaan yang masuk. Ini dari Pak Kuswandono Putro, ketika jadi makmum, bagaimana kalau kita mamang atau ragu dengan imamnya? Saya tidak paham ini konteksnya ragu apa, tetapi ya mungkin ragu apa mungkin, ya, mungkin bisa jadi misalnya bisa bacaannya misalnya, ya. Oke, memang kalau dalam sholat berjamaah, ya, itu memang ada aturan-aturannya, ya. Sama halnya dalam
memilih pemimpin, karena sholat berjamaah itu kan memilih imam itu ibarat memilih pemimpin ya, sama saja. Memang ada aturan-aturannya dalam fikih itu, eh, hendaknya ya yang dijadikan sebagai imam pertama paling prioritas adalah orang yang bacaannya bagus ya. Oleh orang-orang Indonesia biasanya bacaannya bagus itu yang hafal Quran ya, karena orang yang hafal Quran ya biasanya bacaannya bagus gitu. Itu prioritas utama. Kenapa demikian? Karena memang dalam sholat itu yang paling paling urgent, paling prioritas itu adalah membaca Fatihah misalnya, yang merupakan bacaan Quran. Adapun yang lain misalnya terkait bacaan-bacaan yang lain itu saya kira semua orang juga bisa ya, makanya prioritas adalah orang yang bagus bacaan Qur'annya. Baru setelah itu tahapannya adalah orang yang afqoh ya, yang fikihnya, kemudian yang aura, yang wairai gitu ya, dapat menjaga dari dosa-dosa ataupun yang lain nanti urut-urutannya. Tapi memang prioritas paling awal adalah orang yang bacaannya bagus gitu. Nah, bagaimana kalau kita ragu misalnya, ragu ketika kita sholat berjamaah kemudian ragu dengan imam ya. Kalau dalam fikih Syafi'i memang ragu ini tidak serta-merta membatalkan, tapi biasanya dapat dihukumi makruh. Ya, tentu nanti ragu ini apa dulu? Ya, ini pertanyaannya tadi belum jelas. Apakah ragunya itu misalnya orangnya orang fasik misalnya yang ngimamin, ya, atau bacaannya dia bacaan jelek, gitu. Kalau hanya orang fasik misalnya, ya itu ngimamin itu bisa jatuh kepada makruh misalnya. Ya makanya memilih imam, ya seorang fasik itu hukumnya makruh, gitu. Meskipun dalam salat itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan kefasikannya, gitu. Nah kalau bacaannya bagaimana? Ya, bacaannya juga nanti lihat-lihat. Bahkan dalam fikih itu yang agak ketat nanti. Kalau misalnya kita adalah makmum, kita lebih, kemudian imamnya itu bacaannya jelek, misalnya tajwid mahrajnya itu salah semua misalnya, kemudian kita lebih mampu misalnya, maka kita tidak boleh bermakmum. Misalnya kita udah bermakmum terlanjur, maka mufarokoh. Gitu. Dalam fikih yang lebih ketat itu kita diperintahkan untuk mufarokoh, untuk menghindari ketidakabsahan. Gitu. Nah itu maka nanti perlu jelaskan lagi ya, mamangnya atau ragunya itu seperti apa. Nah, gitu. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu tadi ketika kita lebih mampu, artinya bacaan kita lebih bagus, kemudian imamnya itu kok jelek, salah, dan dengan catatan salah ya, bukan berarti tapi kalau benar ya gak ada masalah ya. Salah semua, maka kita mufarokoh gitu, mufarokoh. Jadi memisahkan diri dari jamaah. Nah, itu lebih baik ya, biar. Tapi kalau kita tidak lebih baik ya nggak masalah